Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Mayari, mahasiswi Pendidikan Fisika 2018 Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah dasar-dasar pembelajaran fisika. Video ini akan menjelaskan mengenai salah satu taksonomi pembelajaran, yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Bisa diartikan menjadi aturan-aturan. Dalam taksonomi pembelajaran bisa dimaksudkan untuk mengklasifikasi tahap-tahap proses pembelajaran. Taksonomi ini mengidentifikasi skill mulai dari tingkat terendah ke tingkat yang tinggi. Untuk mencapai tingkat yang tinggi, kita harus lebih dulu mencapai tingkat yang rendah. Pada taksonomi Bloom ini, tujuan pembelajaran dibagi ke tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif, kawasan ini berkaitan dengan aspek-aspek intelektual yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan, dan penilaian. Sedangkan pada ranah afektif, yaitu kawasan yang berkaitan dengan emosional seperti perasaan, minat, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Ranah afektif ini terdiri dari penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Dan yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Kawasan ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Model taksonomi merupakan salah satu pengembangan teori kognitif yang biasa sering dikaitkan dengan persoalan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan masalah standar evaluasi atau pengukuran hasil belajar sebagai pengembangan sebuah kurikulum. Taksonomi kognitif Bloom awalnya terdiri dari 6 tingkatan kognitif yang dapat dilihat pada tabel. Tingkat pengetahuan, kemampuan untuk menyebutkan atau menjelaskan kembali seperti mendefinisikan, menggambarkan, membuat kerangka, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tingkat pemahaman, kemampuan memahami instruksi atau masalah kemudian dinyatakan kembali dengan kata-kata sendiri seperti merangkum materi pelajaran. Tingkat ketiga yaitu tingkat penerapan, kemampuan untuk menggunakan konsep ke dalam praktek atau situasi yang baru seperti menggunakan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu tingkat analisis, kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen untuk memperoleh pemahaman yang lebih banyak atas dampak komponen terhadap komponen yang lain, seperti menganalisa penyebab dari gerak suatu benda. Yang kelima yaitu tingkat sintesis, kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponen untuk menciptakan arti atau pemahaman baru, seperti menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dari materi dari beberapa sumber. Yang terakhir yaitu tingkat evaluasi, kemampuan mengevaluasi dan menilai sesuatu berdasarkan acuan seperti membandingkan hasil yang didapat dengan teori. 3 level pertama atau terbawah merupakan lower order thinking skill yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan penerapan, sedangkan 3 level yang lain merupakan higher order thinking skill. Skema ini hanya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang, maka semakin sulit kemampuan berpikirnya. Namun, salah seorang murid Bloom yang bernama Lauren W. Anderson ini merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990 dan mempublikasikannya melalui sebuah buku. Dalam revisi ini, masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarki, yaitu dari urutan terendah ke urutan teratas, namun ada pengubahan kata kunci. Seperti pada kategori kognitif, yaitu berpikir, analisis, dan sintesis diintegrasikan hanya menjadi analisis saja. Dan pengubahan kata kunci yang sebelumnya berupa kata benda menjadi kata kerja. Dan yang terakhir yaitu jumlah 6 kategori pada konsep terdahulu tidak berubah, namun ditambah sebuah kategori baru yaitu create yang sebelumnya tidak ada. Sehingga taksonomi revisi ini berubah menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi.
Dalam berbagai aspek dan setelah melalui revisi, taksonomi Bloom tetap menggambarkan sebuah proses pembelajaran, seperti cara kita memproses suatu informasi sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alasan mengapa taksonomi Bloom ini perlu direvisi, yaitu salah satunya adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru ke dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Masyarakat dunia telah banyak berubah sejak tahun 1956, dan perubahan-perubahan ini mempengaruhi cara berpikir dan praktik pendidikan. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan ini mendukung keharusan untuk merevisi taksonomi Bloom. Namun, tidak semua tahap seperti itu diperlukan. Contohnya, dalam menciptakan sesuatu, tidak harus melalui pentahapan itu. Hal ini kembali kepada kreativitas individu. Proses pembelajaran dapat dimulai dari tahap mana saja. Model pentahapan ini sebenarnya melekat pada setiap proses pembelajaran secara terintegrasi. Sebagian orang juga menyanggah pembagian pentahapan berpikir kritis seperti ini. Dalam kenyataannya, siswa seharusnya berpikir secara holistik. Ketika kemampuan itu dipisah-pisah, maka siswa dapat kehilangan kemampuannya untuk menyatukan kembali komponen-komponen yang sudah terpisah. Model penciptaan suatu produk baru atau penyelesaian suatu proyek tertentu lebih baik dalam memberikan tantangan terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi taksonomi Bloom. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.